Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua nih guys? Aku harap kalian dalam kondisi yang baik-baik aja. Perkenalkan, nama aku Anggia Laras Putri. Makasih banyak udah mampir di channel aku dan makasih banyak udah klik video ini. Gak usah berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Let's get to the story guys. Sebelum aku lanjut nih guys, disclaimer sedikit bahwa setelah nonton video ini jangan lupa ya buat nonton video-video aku lainnya yang pastinya seru-seru dan sayang banget buat dilewatkan nih guys. Ada banyak cerita menarik dan bisa mengisi waktu luang kalian, dan jangan lupa juga follow Instagram aku di Anggia Laras Putri, dan kalian bisa kirim DM ke aku buat request cerita apa nih kira-kira yang pengen aku bawakan guys. Dalam videoku kali ini aku bakal membawakan sebuah kisah yang cukup bikin tercengang nih guys, yaitu satu kisah pembunuhan yang terjadi di China yang melibatkan seorang dokter dan perawat yang bekerja di rumah sakit yang sama nih guys. Ternyata nih guys ya, inner beauty itu nggak selalu berbanding lurus dengan kecantikan wajah. Buktinya perawat cantik ini mempunyai perilaku yang biadab, bengis, dan sadis banget guys. Sosok Li Fengping, gadis cantik yang berdarah dingin. Jika kita lihat sih nggak ada yang aneh ya dengan wajah Li Fengping ini. Wanita yang merupakan seorang perawat ini malahan itu memiliki paras yang cantik ya guys ya. Namun siapa sangka nih guys, di balik wajahnya itu Li Fengping baru aja melakukan kejahatan yang luar biasa sadis banget guys. Li Fengping bekerja sebagai tenaga medis di bangsal darurat di sebuah rumah sakit di China. Aku nggak bakal nyebutin rumah sakit mana ya guys ya, karena ini akan membuat pencemaran nama baik. Jadi aku nggak akan menyebut nama rumah sakitnya. Semuanya itu berawal ketika Li Fengping terlibat relasi seksual dengan wakil kepala ortopedi yang diidentifikasi bernama Dr. Luo Yuanjian. Mohon maaf ya kalau misalkan penyebutan namanya salah, karena aku nggak tahu penyebutan yang betul itu gimana guys. Li Fengping kemudian diketahui berhutang kepada Dr. Luo karena dia memiliki kegemaran yaitu berjudi nih guys. Jadi dia seorang perawat yang mungkin gajinya nggak seberapa, tapi Li Fengping ini punya kebiasaan atau hobi yang memang menguras kantong dan menghabiskan uang gajinya, yaitu berjudi guys. Jadi dia ini ketagihan banget dengan judi yang pada akhirnya memaksa dia untuk berhutang kepada Dr. Luo ini guys. Profesi seorang perawat dengan gaji nggak seberapa tapi hobinya berjudi, tentu aja ya guys ya uangnya tuh habis untuk hal-hal kayak gitu. Karena Li Fengping itu nggak mampu membayar hutang-hutangnya yang udah terlanjur menumpuk, akhirnya Li Fengping dipaksa untuk berhubungan seks dengan korban alias Dr. Luo tadi guys. Ya memang dasarnya Dr. Luo ini mata keranjang ya guys ya. Dia melihat kesempatan emas ini, sang dokter akhirnya memeras Li Fengping untuk melakukan hubungan kayak gitu sama Dr. Luo guys. Bahkan gak sampai di situ, tingkah bejat sang dokter kadang meminta Li Fengping untuk berhubungan 3 kali dalam seminggu guys. Dan hal tersebut terjadi secara terus-menerus dan membuat Li Fengping sangat terganggu dan lelah atas permintaan Dr. Luo itu guys. Jadi di sini kayak terjadi skandal gitu ya guys ya antara Dr. Luo dan juga perawatnya sendiri. Tapi menurut aku ya ini kesalahan dari Li Fengping sendiri, karena dengan hobinya berjudi dia nggak punya uang, uangnya habis yang pada akhirnya memaksa dia untuk berhutang kepada Dr. Luo, yang menurut aku dia salah orang nih guys. Karena terus-terusan diperlakukan seperti itu, Li Fengping merasa sangat geram karena Dr. Luo selalu memaksanya untuk berhubungan, bahkan walaupun Li Fengping ini sedang tidak ingin gitu guys. Tiba pada hari kejadian, yaitu setelah ia dan Dr. Luo melakukan sebuah hubungan, kekesalan Li Fengping memuncak dan pada akhirnya Li Fengping memutuskan untuk membunuh dan memutilasi bahkan memasak tubuh dari Dr. Luo guys. Dan insiden tersebut terjadi di rumah sewaan sang suster di selatan Yulin pada 23 Maret 2020 yang lalu nih guys. Hal yang cukup bikin heran nih guys ya, jadi Li Fengping itu bahkan sempat dia itu kayak merebus bagian dari tubuh Luo itu. Mungkin dugaannya adalah untuk menghilangkan tubuh korban dengan cara direbus nih guys. Aku nggak tahu ya, kayaknya kalau direbus nggak bakalan hilang sih, mungkin dia hanya untuk kayak menyamarkan aja bahwa itu adalah daging manusia guys. Li bahkan ditemukan oleh polisi sedang berusaha membuang potongan jenazah korbannya ke toilet di apartemennya di belakang rumah sakit rakyat Yulin, daerah otonomi Guangxi Zhuang, selatan Cina.
Namun aksinya keburu ketahuan oleh polisi yang datang untuk menggerebek rumahnya guys. Di sini aku nggak mendapatkan info dari mana pihak kepolisian itu mendapatkan informasi bahwa Dokter Luo berada di sana, karena memang informasinya itu sangat terbatas sekali guys. Aku sampai browsing banyak sekali situs-situs yang berkaitan dengan berita ini, tapi memang beritanya sangat minim sekali guys. Mungkin ini berhubungan dengan nama baik dari keluarga Dokter Luo sendiri ya, makanya foto dari Dokter Luo pun aku nggak bisa menemukannya guys. Hanya aja dokumentasi terkait tersangka yaitu Li Fengping ini cukup banyak di internet. Detik-detik saat polisi menggerebek rumah Li terekam kamera tetangga nih guys. Jadi ada salah satu tetangga kayak di seberang apartemennya gitu, ada di lantai berapa, itu sempat merekam. Dalam video tersebut terlihat polisi membawa tandu yang ditutupi oleh kain gitu guys. Isi dari tandu itu diyakini adalah sisa potongan tubuh Luo yang belum sempat dibuang oleh Li Fengping guys. Jadi sepertinya dalam proses evakuasi itu tidak diperkenankan masyarakat untuk mendekat, karena terlihat ya di video itu kayaknya areanya sepi banget guys. Jadi pihak kepolisian itu dengan mudah melakukan evakuasi. Atas perbuatan sadisnya itu, Harian Nasional Negeri Panda Sohu melaporkan bahwa Li dihukum mati setelah terbukti melakukan pembunuhan disengaja terhadap Dr. Luo Yanjian. Sementara dilaporkan Teller Report, Li juga diperintahkan untuk membayar ganti rugi kepada keluarga korban sebesar 214,3 juta rupiah guys. Memang dunia ini udah makin gila aja ya guys ya. Memutilasi orang itu seperti halnya memutilasi hewan aja. Dilakukan oleh seorang tenaga medis yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Dan begitu pun dengan sang dokter yang menurut aku memiliki moral yang kurang baik juga ya guys ya. Karena memberikan solusi kepada Li dengan cara yang seharusnya tidak dilakukan, yang pada akhirnya membuat nyawanya sendiri hilang guys. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dalam videoku kali ini guys, agar kita tidak terjerumus dalam judi dan hutang yang ujung-ujungnya bisa bikin hidup berantakan, berada pada posisi seperti Li Fengping yang tanpa pikir panjang melakukan hal sadis itu guys. Jadi memang segala sesuatunya itu kalau kita dalam kondisi yang terpojok dan juga terpaksa memang bisa melakukan hal apapun ya guys ya, seperti yang dilakukan oleh Li Fengping ini guys. Nah itu tadi sedikit pembahasan videoku kali ini guys. Jangan lupa bantu supaya channel aku makin berkembang dan aku makin semangat bawain cerita-cerita kepada kalian dengan bantu klik tombol subscribe, klik like, klik share, dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya tiap aku upload video-video terbaru kalian orang pertama yang nonton video aku. Jangan lupa juga untuk nontonin video-video aku yang lainnya karena banyak cerita-cerita lain yang lebih seru dan menarik dari ceritaku kali ini guys. So jangan lupa untuk nontonin video-video aku setelah ini ya guys ya. Makasih banyak nih udah mampir ke channel aku dan makasih banyak udah klik video ini. Assalamualaikum, dadah.